Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How do you do today? I hope we all always in good condition. Amin. Now, we are going to study about positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence in simple present form. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam bentuk simple present. Selamat belajar! Bapak akan sedikit memberikan penjelasan tentang pengertian kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif adalah kalimat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian kalimat negatif adalah kalimat yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang bermakna pengingkaran atau berarti tidak. Kemudian kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang menuntut suatu jawaban yang pasti. Mari kita kembali ke pembahasan tentang rumus dari ketiga kalimat ini. Rumus kalimat positif terdiri dari subjek plus verb one. Verb one adalah kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan, seperti ditambahkan ing atau ed di belakang kata kerjanya, lalu plus s atau is. Dengan catatan, hanya subjek he, she, dan it yang verb one-nya boleh ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya. Contoh, he sleeps in the bedroom. Jadi, kata kerja pertama sleep ditambahkan s di belakang kata sleep-nya menjadi sleeps. Sementara subjek I, you, they, dan we tidak perlu ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya. Kemudian rumus kalimat negatif terdiri dari subjek plus do atau does plus not plus verb one atau kata kerja pertama. Penggunaan do atau does tergantung dari subjeknya. Subjek-subjek yang menggunakan do adalah subjek I, you, they, dan we. Sementara subjek-subjek yang menggunakan does adalah subjek he, she, dan it. Yang terakhir adalah rumus kalimat interrogatif. Terdiri dari do atau does plus subjek plus verb one plus question mark atau tanda tanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas ketiga kalimat ini satu persatu melalui contoh-contoh kalimat. Kalimat positif. Contoh soal. She reads some books. She sebagai subjeknya, read sebagai verb one-nya, lalu ditambahkan s di belakang kata read-nya. Karena hanya subjek he, she, dan it yang di belakang verb one atau kata kerja pertamanya boleh ditambahkan s atau is. Perhatikan contoh berikutnya. You cook food in the kitchen. You sebagai subjek, cook sebagai verb one-nya, lalu tidak ditambahkan s atau is. Karena subjek you tidak termasuk ke dalam subjek he, she, dan it. Kalimat negatif. Contoh soal. It does not atau jika disingkat menjadi doesn't drink in the river. It sebagai subjek lalu ditambahkan does. Pada kalimat negatif,
baik do maupun does tidak memiliki arti apa-apa. Jadi, hanya sebatas kata hubung antara subjek dengan not. Coba kita perhatikan baik-baik pada kata kerja drink. Meskipun subjeknya adalah it, tetapi pada kalimat negatif, di belakang kata kerja pertama atau verb one-nya tidak boleh ditambahkan s atau is. Kemudian contoh kedua, they do not atau jika disingkat menjadi don't work in the hospital every day. They sebagai subjek, lalu ditambahkan do, kemudian ditambahkan not, dan work sebagai kata kerja pertamanya. Jika diterjemahkan, maka akan menjadi mereka tidak bekerja di rumah sakit setiap hari. Pada intinya, pada kalimat negatif, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu penempatan do dan does sesuai dengan subjeknya masing-masing. Kemudian, kata kerja pertama tidak boleh ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya, meskipun subjeknya adalah he, she, atau it. Kalimat interrogatif. Ada beberapa perubahan penempatan kata pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu menempatkan do atau does di awal kalimat. Pada bentuk kalimat ini, do dan does memiliki arti, yaitu apakah. Perubahan lainnya adalah menghilangkan not, kemudian menambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Mari perhatikan contoh berikut. Does she work in the hospital? Does, lalu ditambahkan subjek yaitu she, kemudian ditambahkan verb one atau kata kerja pertama yaitu work, kemudian menempatkan tanda tanya di akhir kalimat. Sedikit catatan, meskipun subjeknya adalah he, she, maupun it, tetap di belakang kata kerjanya tidak boleh ditambahkan s atau is pada kalimat interrogatif ini. Jika diterjemahkan menjadi, apakah dia bekerja di rumah sakit? Contoh kedua, do I work in the hospital? Do, kemudian ditambahkan subjek yaitu I, kemudian ditambahkan verb one, work, dan menempatkan tanda tanya di akhir kalimatnya. Jika diterjemahkan menjadi, apakah saya bekerja di rumah sakit? Berikut ini adalah butir soal untuk kita berlatih. Silahkan menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk kalimat simple present tense. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.